Badai di Asia bikin gempar. Media Cina sebut timnas Indonesia di era Kluivert seperti pendekar yang akan menguasai dunia persilatan. Setelah serangkaian performa mengejutkan, media Cina menilai timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert sebagai tim yang memiliki potensi luar biasa. Ibarat pendekar yang siap merajai dunia persilatan. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia yang membuat negara-negara besar di Asia terkesima? Alhamdulillah, Patrick Kluivert semakin dapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Apakah ini awal kejayaan baru untuk timnas Indonesia? Kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan positif. Banyak yang meyakini bahwa mantan bintang sepak bola dunia ini bisa membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Apa yang membuat banyak pihak begitu yakin dengan kemampuannya? Rizky Ridho dikaitkan dengan klub Eropa milik orang Indonesia. Mengapa transfer ini belum terjadi? Rizky Ridho yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia dikabarkan sedang didekati oleh sebuah klub Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Namun meskipun isu transfer ini menarik perhatian, masih ada beberapa alasan mengapa kesepakatan belum tercapai. Temukan jawabannya di sini. Jairo Riedewald bicara Piala Dunia 2026, ambisi besar di timnas Indonesia. Apa yang membuatnya yakin? Jairo Riedewald mengungkapkan rencananya untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia, meski banyak yang meragukan pencapaian itu. Apa yang membuat pemain ini begitu yakin dengan masa depan sepak bola Indonesia? Simak respons mengejutkan dari Riedewald. Dapat perhatian hebat dari fans Indonesia, Calvin Verdon merasa seperti bintang pop. Tak hanya bermain di lapangan, Calvin Verdon kini merasakan popularitas luar biasa di Indonesia. Bagaimana pandangannya tentang sambutan yang begitu hangat dari publik Indonesia? Baca selengkapnya di video ini. Sungguh menggoda. 4 pemain yang bisa dibawa Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Nomor 1 punya nilai pasar Rp556 miliar. Apakah Patrick Kluivert akan membawa bintang-bintang dengan nilai pasar tinggi ke timnas Indonesia? Simak siapa saja 4 pemain potensial yang bisa bergabung dan memberi dampak besar bagi timnas Garuda. Kabar bahagia, buku tentang Sintayong akan segera dirilis. Supporter timnas Indonesia wajib baca. Sintayong, pelatih yang telah membawa banyak perubahan untuk timnas Indonesia, akan memiliki buku yang mengungkap perjalanan dan kisah inspiratifnya. Apa saja yang akan terungkap dalam buku ini? Temukan jawabannya segera. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Badai di Asia bikin gempar. Media Cina sebut timnas Indonesia di era Kluivert seperti pendekar yang akan menguasai dunia persilatan. Setelah serangkaian performa mengejutkan, media Cina menilai timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert sebagai tim yang memiliki potensi luar biasa. Ibarat pendekar yang siap merajai dunia persilatan. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia yang membuat negara-negara besar di Asia terkesima? Timnas Indonesia kini tengah mencuri perhatian media Cina yang menyebut mereka sebagai badai oranye yang mengguncang sepak bola Asia. Sorotan ini semakin hangat karena Indonesia, yang saat ini bersaing ketat dengan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
memiliki peluang besar untuk membalas kekalahan tipis mereka di kandang Cina beberapa bulan lalu. Kini dengan pelatih Patrick Kluivert di kursi kepelatihan, timnas Indonesia semakin percaya diri dan siap menghadapi laga balasan pada Juni mendatang. Media Cina seperti Sohu memberikan penilaian tajam terhadap timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang paling berbahaya. Timnas Indonesia saat ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Cina, namun unggul dalam selisih gol. Dengan 4 pertandingan tersisa, persaingan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 semakin ketat, menjadikan setiap laga sangat menentukan. Sohu bahkan menyebut timnas Indonesia telah menciptakan badai oranye yang mengingatkan pada kekuatan timnas Belanda karena banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Badai ini sangat berbahaya karena sama saja dengan berhadapan dengan timnas Belanda, namun dengan kekuatan yang berbeda, tulis media Cina tersebut. Mereka mengakui bahwa kekuatan Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi dari Belanda akan menjadi ancaman besar bukan hanya untuk Cina, tetapi juga untuk tim-tim Asia lainnya. Meski demikian, Sohu tidak mengkritik kebijakan naturalisasi tersebut, melainkan memandangnya sebagai bagian dari keindahan sepak bola yang menghadirkan tantangan baru. Ini adalah keindahan sepak bola. Seperti pendakian menuju puncak gunung, hanya dengan menghadapi lawan yang lebih kuat, kita dapat menggali potensi diri kita yang sesungguhnya, lanjut Sohu. Media Cina juga mengungkapkan bahwa mereka menantikan pertemuan dengan lawan yang lebih tangguh, karena itulah cara terbaik untuk terus berkembang dan bersinar dalam kompetisi. Dengan ketatnya persaingan yang ada, para penggemar timnas Indonesia tentu berharap badai oranye ini dapat membawa mereka melaju ke Piala Dunia 2026, membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Apakah timnas Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dan merebut tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia? Semua akan terjawab di 4 pertandingan terakhir kualifikasi yang akan menentukan nasib mereka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Alhamdulillah, Patrick Kluivert semakin dapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Apakah ini awal kejayaan baru untuk timnas Indonesia? Kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan positif. Banyak yang meyakini bahwa mantan bintang sepak bola dunia ini bisa membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Apa yang membuat banyak pihak begitu yakin dengan kemampuannya? Dukungan penuh kepada Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia semakin bertambah. Kali ini datang dari Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung. Pramono Anung yakin di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia bakal lebih berprestasi lagi. Patrick Kluivert datang menggantikan Shin Tae-yong dan dikontrak selama 2 musim ke depan. Juru taktik asal Belanda itu akan dibantu oleh 2 asisten pelatih senegaranya, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain juga nantinya akan ada 2 asisten pelatih asal Indonesia yang belum ditentukan dan akan dipilih langsung oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ditargetkan bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan gini, dengan pelatih baru saya secara pribadi berharap timnas Indonesia semakin solid, makin kompak, dan prestasinya semakin bagus, ujar Pramono Anung. Politisi PDIP ini mengaku mengikuti perkembangan Patrick Kluivert saat masih menjadi pemain baik di timnas Belanda maupun di klub Ajax Amsterdam hingga Barcelona. Menurutnya, Patrick Kluivert merupakan pemain berkualitas. Saya termasuk yang mengikuti prestasi Patrick Kluivert dari dulu.
Saya yakin dengan tim yang dia bawa, terutama sporting timnya, mudah-mudahan akan membawa PSSI atau tim nasional kita menjadi lebih baik, pungkasnya. Patrick Kluivert sudah diperkenalkan PSSI kepada media akhir pekan lalu. Juga sudah bertemu dengan sejumlah pemain tim merah putih yang ada di Indonesia. Patrick Kluivert juga sudah melihat fasilitas pendukung timnas Indonesia. Ia akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney 20 Maret 2025. 5 hari kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Rizky Ridho dikaitkan dengan klub Eropa milik orang Indonesia. Mengapa transfer ini belum terjadi? Rizky Ridho yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia dikabarkan sedang didekati oleh sebuah klub Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Namun meskipun isu transfer ini menarik perhatian, masih ada beberapa alasan mengapa kesepakatan belum tercapai. Temukan jawabannya di sini. Berita bahagia, Rizky Ridho terhubung dengan klub Eropa. Bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho kini tengah menjadi sorotan setelah dirumorkan akan bergabung dengan klub Serie A Como 1907 yang dimiliki oleh keluarga Hartono melalui SENT Entertainment Ltd. Isu ini pertama kali mencuat di media sosial, terutama melalui akun Instagram goalpost_Asia yang menyebutkan bahwa Rizky Ridho memang sedang dikaitkan dengan beberapa klub besar termasuk Como 1907. Namun menurut informasi yang dihimpun, rumor ini belum berkembang menjadi pembicaraan serius. Bahkan kontrak Rizky Ridho dengan Persija Jakarta masih berlaku hingga 2026. Meskipun demikian, minat terhadap pemain berusia 23 tahun ini tetap tinggi. Sebelumnya, Rizky Ridho juga dikaitkan dengan klub-klub di Jepang dan Korea Selatan seperti FC Tokyo dan Gimpo FC dari K-League 2. Meski ada negosiasi serius dengan Gimpo FC, pembicaraan tersebut akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Rizky Ridho sendiri belum pernah bermain di luar negeri sepanjang kariernya. Sebelumnya, ia memperkuat Persebaya sebelum bergabung dengan Persija Jakarta. Di timnas Indonesia, Ridho telah mencatatkan 42 caps dan menjadi pilihan utama di lini pertahanan, berduet dengan Jay Isus. Kepiawaiannya dalam bertahan membuatnya mendapat banyak dukungan agar berkarier di luar negeri. Beberapa pemain asing seperti bek timnas Indonesia yang kini bermain di FC Copenhagen, Kevin Dix bahkan menyatakan bahwa Rizky Ridho layak untuk merasakan pengalaman bermain di Eropa. Dengan talenta yang dimilikinya, tak heran jika banyak yang berharap Rizky Ridho dapat melangkah lebih jauh di dunia sepak bola internasional. Saat ini bursa transfer musim dingin masih terbuka hingga 27 Maret 2025 dengan bursa transfer Eropa tutup lebih awal pada 3 Februari 2025. Bagi klub-klub yang tertarik, mereka harus siap untuk membayar biaya transfer karena kontrak Rizky Ridho dengan Persija Jakarta baru akan berakhir pada Juni 2026. Dukungan penuh untuk Rizky Ridho dari penggemar timnas Indonesia tentu akan menjadi semangat bagi pemain muda ini untuk terus berkembang baik di level domestik maupun internasional.
Kita tunggu langkah selanjutnya dari sang bek tangguh. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Jairo Riedewald bicara Piala Dunia 2026, ambisi besar di timnas Indonesia. Apa yang membuatnya yakin? Jairo Riedewald mengungkapkan rencananya untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia, meski banyak yang meragukan pencapaian itu. Apa yang membuat pemain ini begitu yakin dengan masa depan sepak bola Indonesia? Simak respons mengejutkan dari Riedewald. Mengejutkan Jairo Riedewald jelang memperkuat timnas Indonesia akan diulas. Nama Jairo Riedewald ramai dibahas karena tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Konfirmasi di atas disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, hingga pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald merupakan berkah bagi timnas Indonesia. 1. Tambah kekuatan timnas Indonesia. Keberadaan Jairo Riedewald bak kepingan puzzle di lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye yang selama ini tidak memiliki tandem ideal di lini tengah akhirnya menemukan rekan sepadan. Bicara pengalaman, jangan ragukan jam terbang gelandang 28 tahun ini. Selain pernah membela raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald sempat 7 musim dalam kurung 2017 hingga 2024 memperkuat klub Premier League Crystal Palace. Saat ini Jairo Riedewald masih eksis di kompetisi top Eropa. Ia saat ini berstatus gelandang andalan Royal Antwerp di Liga Belgia. Medio November 2024. Jairo Riedewald yang saat itu juga sudah dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi. Angkat bicara setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi matchday 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jairo Riedewald yang menyaksikan pertandingan di atas mengatakan timnas Indonesia membuka jalan lolos Piala Dunia 2026 setelah menang atas Arab Saudi. 2. Ukir sejarah lolos Piala Dunia 2026. Saya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sebuah hasil luar biasa menempatkan timnas Indonesia dalam posisi tepat untuk mengukir sejarah pada 2026 dalam kurung lolos Piala Dunia 2026, kata Jairo Riedewald via DM Instagram kepada akun @pemainketurunan_id. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda itu akan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal itu tepatnya saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday 7 grup C, Kamis 20 Maret 2025. Apapun formasi yang diturunkan Patrick Kluivert, satu posisi starter wajib diberikan kepada Jairo Riedewald. Karena itu menarik menanti aksi Jairo Riedewald di laga-laga timnas Indonesia ke depan. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and
Dapat perhatian hebat dari fans Indonesia, Calvin Verdonk merasa seperti bintang pop. Tak hanya bermain di lapangan, Calvin Verdonk kini merasakan popularitas luar biasa di Indonesia. Bagaimana pandangannya tentang sambutan yang begitu hangat dari publik Indonesia? Baca selengkapnya di video ini. Calvin Verdonk, pemain NEC Nijmegen, mengungkapkan perbedaan perlakuan yang dia terima antara Belanda dan Indonesia. Dalam wawancara dengan Voetbal International, pemain berusia 27 tahun ini mengaku merasa perlakuan fans di kedua negara sangat berbeda. Di Belanda, Verdonk mengaku sering memantau komentar di media sosial klubnya, terutama di Instagram NEC Nijmegen. Namun, ia jarang menemukan reaksi yang berarti dari fans Belanda. Sebaliknya, banyak tanggapan datang dari fans Indonesia yang lebih aktif berkomentar di postingan-postingan tersebut. Menurut Verdonk, perbedaan ini cukup mencolok. Reaksi dari fans Belanda tidak sebanyak yang ada di Indonesia, ujarnya. Fans Indonesia menurutnya sangat antusias dan cepat bereaksi terhadap segala hal yang berkaitan dengan tim dan pemain, termasuk dirinya. Ia merasa terbiasa dengan perhatian besar yang datang dari Indonesia, meski awalnya terasa agak aneh. Pemain yang sebelumnya bermain untuk Feyenoord ini juga berbagi pengalaman menarik tentang bagaimana dia diperlakukan di kedua negara. Di Belanda, Verdonk masih bisa berjalan-jalan dan berbelanja dengan tenang tanpa terlalu banyak gangguan. Meskipun terkadang ada yang mengenali dirinya, itu tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Sebaliknya, di Indonesia, dia merasa seperti bintang pop. Saya terus didekati untuk foto, tanda tangan, atau sekadar ngobrol, katanya. Bahkan, saat berjalan dari hotel ke pusat perbelanjaan, ia membutuhkan waktu hampir 40 menit karena banyak fans yang ingin berinteraksi dengannya. Bagi fans Timnas Indonesia, pengakuan Verdonk ini menjadi bukti betapa besarnya dukungan yang mereka berikan. Timnas Indonesia memang selalu mendapatkan perhatian luar biasa dari para penggemarnya, terutama dengan hadirnya pemain-pemain baru yang memperkuat skuad Garuda. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi fans Indonesia yang terus memberikan semangat bagi setiap pemain, termasuk Verdonk yang sudah debut pada Juni 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Sungguh menggoda. 4 pemain yang bisa dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, nomor 1 punya nilai pasar Rp556 miliar. Apakah Patrick Kluivert akan membawa bintang-bintang dengan nilai pasar tinggi ke Timnas Indonesia? Simak siapa saja 4 pemain potensial yang bisa bergabung dan memberi dampak besar bagi Timnas Garuda. Ada 4 pemain dengan nilai pasar ratusan miliar rupiah yang bisa direkrut Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski belum berhasil direkrut PSSI, keempat pemain ini memiliki darah Indonesia dan kualitas yang luar biasa. Berikut adalah pemain-pemain yang bisa memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. 1. Yanma Adsen dalam kurung Rp556 miliar. Yanma Adsen, pemain muda berbakat yang kini membela Aston Villa, memiliki nilai pasar yang mencapai Rp556 miliar. Meskipun belum debut bersama Timnas Belanda, Ma Adsen merupakan pemain yang sangat menjanjikan. Jika ia memilih untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, ia akan menjadi pemain dengan harga tertinggi di skuad Garuda. Kualitas dan potensinya menjadikannya aset yang sangat berharga bagi Indonesia. 2.
Rian Flamingo dalam kurung Rp278 miliar. Rian Flamingo, bek tengah berusia 22 tahun yang bermain untuk PSV Eindhoven, memiliki nilai pasar yang juga mencapai Rp278 miliar. Baru saja bergabung dengan PSV dari FC Utrecht pada musim panas 2024. Flamingo diketahui memiliki keturunan Jawa dari Suriname dan beberapa kali menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia, termasuk dengan memasang bendera Indonesia di media sosial. Dengan darah Indonesia yang kental, Flamingo bisa menjadi pilihan yang sangat baik di lini belakang. 3. Jayden O. Oosterwolde dalam kurung Rp260 miliar. Jayden O. Oosterwolde, pemain yang kini bermain untuk Fenerbahce, adalah pemain keturunan Indonesia Belanda dengan nilai pasar Rp260 miliar. Sebelumnya, ia menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia saat dipanggil oleh Sintayong. Namun dengan hadirnya Patrick Kluivert, peluang untuk melihat O. Oosterwolde mengenakan jersey Garuda kembali terbuka. Keputusan pemain ini bisa menjadi kunci dalam memperkuat sektor sayap timnas Indonesia. 4. Pascal Struijk dalam kurung Rp278 miliar. Pascal Struijk, bek tengah berbakat asal Leeds United yang memiliki darah Indonesia Belanda, merupakan pilihan utama jika Kluivert membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Dengan nilai pasar Rp278 miliar, Struijk telah menunjukkan kualitasnya di Liga Inggris dan bisa memberikan kontribusi besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Hingga saat ini banyak yang menantikan kehadirannya di tim Garuda. Keempat pemain ini memiliki kualitas yang tak diragukan lagi dan bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, mereka bisa memperkuat skuad Garuda di masa depan dan membawa Indonesia lebih jauh di pentas internasional. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Kabar bahagia, buku tentang Sintayong akan segera dirilis. Supporter timnas Indonesia wajib baca. Sintayong, pelatih yang telah membawa banyak perubahan untuk timnas Indonesia, akan memiliki buku yang mengungkap perjalanan dan kisah inspiratifnya. Apa saja yang akan terungkap dalam buku ini? Temukan jawabannya segera. Buku tentang mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, siap dirilis dalam waktu dekat, tepatnya pada Maret 2025. Keputusan mengejutkan PSSI untuk memecat Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih pada Senin 6/1/2025 lalu. Meskipun ia telah berkontribusi besar dalam perkembangan tim nasional selama 5 tahun terakhir, memicu banyak perhatian. Sintayong dikenal sebagai sosok yang telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan untuk timnas Indonesia. Ia berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia secara beruntun untuk edisi 2023 dan 2027. Pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024, Sintayong mencatatkan sejarah dengan membawa Indonesia mencapai babak knockout untuk pertama kalinya. Selain itu, di level timnas Indonesia U23, ia hampir membawa tim tersebut ke Olimpiade Paris 2024 setelah sukses mencapai semifinal dan bertarung di perebutan tempat ketiga pada Piala Asia U23 2024.
Kini meskipun timnas Indonesia sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 dengan posisi yang menjanjikan di grup C, PSSI memutuskan untuk menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Keputusan ini datang dengan sisa 4 laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi. Di tengah peralihan ini, buku tentang Shin Tae-yong yang sudah lama disiapkan oleh Goalpost Asia akhirnya siap dirilis. Dalam pengumuman yang dibuat oleh Goalpost Asia pada Jumat 17/1/2025, mereka menyampaikan kabar bahagia bahwa buku tersebut akan mulai diterbitkan pada Maret mendatang dan hanya dijual secara resmi melalui Instagram. Meskipun Shin Tae-yong belum mengungkapkan keterlibatannya dalam pembuatan buku ini, asisten pelatihnya Jeong Seok-seo (JJ) mengaku terlibat dalam proses tersebut seperti yang disampaikan dalam wawancaranya di Jebret Media. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia serta refleksi atas kontribusinya yang luar biasa dalam sepak bola Indonesia.